kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Boleh salam kiri kanannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita mau sama-sama angkat pujian untuk Tuhan kita. Mari katakan kebesaran Tuhan di tempat ini. Amin. Katakan jemaat, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya, bersama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Surah besarlah, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Serukan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada siapa? Amin. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpuji, terpujilah Tuhan, terpuji. Yesus Allah perkasa, Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesusku Allah perkasa. Haleluya, musik memuji nama Tuhan. Mari puji namanya di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya, katakan terpuji namanya. Terpuji Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya, amin, pada setiap kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji Yesus, Yesus Allah perkasa. Lagi serukan, terpuji lah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi. Mari angkat tanganmu, serukan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah, Yesus Allah perkasa. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dahsyat. Mari mau bernyanyi lagi untuk Tuhan, amin. Haleluya, mari nyatakan kebesaran Tuhan di tempat ini dengan bertepuk tangan.
Kami mau ceritakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan, sebab Engkau besar di antara setiap kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama dengan lantang katakan ceritakanlah kemuliaan-Nya. Amin. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatannya. Amin. Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatannya. Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih apa? Dahsyat, amin, dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat Mari Bapak Ibu Saudara serukan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat apa Bapak Ibu Saudara? Dahsyat. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Yang percaya kebesarannya serukan. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Haleluya. Mari lebih lagi untuk Tuhan serukan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Serukan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ada sukacita Ibu Saudara. Amin. Saya persilakan Ibu Saudara untuk duduk kembali. Mari Bapak Saudara kita persiapkan hati kita dengan sukacita yang sama, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya berikan waktu untuk Bapak Saudara untuk bersaat teduh. Mari kita sama-sama mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari sama-sama mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami bawa, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa persembahan kami Tuhan.
pujian ini Tuhan. Agar kami terus belajar untuk tetap setia Bapa. Biar melalui pujian ini Tuhan, kami kembali lagi merenungkan Tuhan, keberadaan kami di tempat ini Tuhan. Keberadaan kami di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah dan studi kami Tuhan. Apakah setiap perbuatan kami benar-benar mengasihi Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kembali naikkan pujian ini. Tangan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari angkat tanganmu, serukan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku saudara boleh bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Suka kami mau berjuang katakan dari hatimu, angkat suaramu, serukan. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan.
di tempat ini. Yesus Tuhan, kami mau berjuang sampai akhir hidup kami untuk mengasihi-Mu Yesus, sebab Kau yang layak satu-satunya. Oh Yesus Tuhan, oh kami angkat tangan kami, serukan nama-Mu Yesus, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu kami berjalan, bersama-Mu Tuhan, lewati badai, kami berjalan bersama-Mu Yesus. Oh Yesus Tuhan, kami tak takut bahaya, sebab Kau beserta kami Tuhan. Oh bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama jemaat Tuhan serukan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, kami lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan bagi setiap kami. Amin. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Oh, bersama-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati setiap kami. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Seserah para hamba-Nya. Anugerah-Mu besar melimpah bagi, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ini merupakan pengakuan kami di hadapan Tuhan.
bahwa sesungguhnya anugerah Tuhan terlalu besar bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan yang tidak bisa membalas akan kebaikan-Mu, tetapi karena Engkau lebih daripada segalanya mengasihi kami, karena Engkau tahu kami orang berdosa, hingga Engkau berikan anugerah-Mu kepada kami untuk kami diselamatkan. Sucikan, kuduskan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kuasa yang bukan daripada-Mu, apapun bentuknya yang coba-coba mengganggu hati kami, semua kami tolak dalam nama Yesus. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus melingkupi kami pada saat ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Malaikat-Mu memagari kami, Roh Kudus berbicara bagi kami pada saat ini. Baik yang ada di rumah makan yang menyaksikan live stream ini, biar mereka dibukakan hati mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam. Shalom. Iya. Ada sukacita? Iya, khotbah kita masih tetap sama, yang terambil dari kisah tentang Ayub. Iya. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari dengan hormat saya undang bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan, karena firman inilah yang menguatkan setiap kita. Saya undang bangkit berdiri. 1, 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang yang dipunyainya ganti nyawanya. Dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti memukul di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpa Ayub dengan bara yang busuk dari kepala kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima keburuk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika sahabat Ayub mendengar tentang segala perkataan menimpa dia, maka datanglah mereka di tempat masing-masing yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sunam serta Sofar orang Nama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kisah-kisah Ayub, dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah baca di Alkitab ya tentang kisah Ayub. Nah,
pada saat ini kita bersyukur bisa menyaksikan kemurahan Allah bagi Ayub pada saat ini. Tema yang saya akan berikan pada saudara pada saat ini adalah izinkan Allah mempromosi hidupmu. Ya, izinkan Allah mempromosi hidupmu. Bapak Ibu, siapa kalau saya boleh bertanya, siapa saudara mau dipromosikan Allah? Pasti semua mau. Mau. Karena tanpa Tuhan yang mempromosikan saudara, semuanya sia-sia. Iblis bisa mempromosikan saudara pada saat ini, tetapi itu hanya sementara. Tetapi kalau Tuhan mempromosikan saudara dan saya, bahkan yang menyaksikan live streaming ini, Dia tidak pernah menuntut saudara. Karena promosi Allah itu adalah benar. Mengerti nggak yang saya katakan? Ya, kalau promosi Allah itu selalu benar. Walaupun susah, pahit, gentir, apapun yang kita rasakan, seolah-olah Allah tidak ada bersama dengan kita. Tetapi percayalah, Allah itu ada bersamamu. Dia ingin mempromosikan engkau. Apakah engkau berkenan di hadapan Dia? Tadi kita sudah sama-sama membaca kisah Ayub. Kalau kita baca dari Ayub 1 sampai yang seterusnya, sampai habis kisah Ayub ini, Ayub tidak menyangkal apapun, bahkan dia pernah mengutuki dirinya bahwa dia itu sia-sia lahir. Tetapi akhirnya dia menyadari bahwa hidupnya semua karena kemurahan Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kalau ada masalah baru kita menyadari bahwa Allah ini seolah-olah tidak ada bersama dengan kita. Tapi biarlah pada saat ini kita mengerti bahwa Allah itu ingin mempromosikan hidup kita. Yang pertama, siap menghadapi tantangan. Saudara dan saya kalau mau dipromosikan Tuhan harus siap menghadapi tantangan. Kita tidak sama seperti orang dunia. Tetapi anak Tuhan, Tuhan harus siap menyaring setiap pribadi kita. Apakah kita siap untuk dipromosikan oleh Tuhan? Promosinya Tuhan itu tidak enak. Saudara harus melaluinya dengan berbagai macam cara Tuhan, bukan cara saudara. Kalau secara saudara ya mungkin mau-maunya saudara. Tetapi cara Tuhan di dalam hidup kita, Dia mau supaya setiap kita bisa melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama membacakan firman Tuhan, kisah Ayub ini. Kalau kita pikir-pikir, sungguh berat kisah Ayub. Persoalannya, siapkah Ayub menghadapi tantangan itu? Nah, kembali kepada pribadi kita. Kalau kita mau dipromosikan oleh Allah, siapkah kita untuk menghadapi tantangan itu? Allah siap mendengarkan keluh kesah kita. Saudara dan saya pada saat ini, sesungguhnya Allah siap mendengarkan keluh kesah saudara. Tapi kadang-kadang kita seolah-olah Allah itu tidak ada bersama dengan kita. Kita lebih baik berkeluh kesah kepada teman kita, seolah-olah dialah yang dapat menolong saudara dan saya. Tetapi semua itu saya katakan sia-sia. Sebaik engkau menceritakan keluh kesahmu, engkau pergi, paling tidak itu jadi bagian, apa namanya itu? Bagian untuk dia bicarakan lagi. Apa namanya itu yang suka bahasa sekarang itu? Apa ya bahasanya, lupa saya. Konsumsi ya, apa ya? Apa bahasanya itu? Ya. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, Allah itu sebenarnya siap untuk mendengarkan keluh kesah saudara.
Jadi jangan sembarangan saudara, walaupun ada hamba Tuhan mengatakan mari datang, saya pastoral counseling, ini. Tapi kalau bukan daripada Tuhan, tidak usah. Mendingan Allah yang tidak kelihatan itu, tetapi dia menghapus air matamu. Karena dia dapat berbicara kepadamu. Di ayat yang pertama dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Nah, ini saya ambil ini. Ya, Roh Kudus ingatkan. Setiap anak-anak Tuhan pasti datang kepada Tuhan. Iblis saja mau datang kepada Tuhan. Masa setiap kita tidak mau datang kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, datanglah anak-anak Tuhan. Dia tahu siapa yang dia datangi. Saudara dan saya pada pagi hari ini harus tahu siapa yang saudara datangi di hadapanmu. Walaupun dia tidak kelihatan, tetapi dia ada bersamamu. Belajar dari Ayub. Datanglah anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan anak-anak Tuhan ini. Tapi saya percaya keluh kesahnya dia ceritakan kepada Tuhan. Saudara dan saya pada pagi hari ini, zaman sekarang, kita tidak tahu dengan keadaan pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena situasi-situasi sekarang ini membuat orang tidak stabil sekarang. Saya tidak tahu saudara apakah saudara stabil. Tetapi pada saat ini orang dalam kebingungan. Tapi belajar dari kisah anak Tuhan ini. Mereka datang kepada Tuhan. Iblis tidak tinggal diam. Dia juga datang. Jadi jangan saudara pikir, saudara rajin ke gereja, saudara ambil bagian di gereja, seolah-olah iblis itu tidak ada mengikuti saudara. Justru di sini dia ada nih. Yang gak hadir pada saat ini, mana itu mereka? Makanya saudara kalau duduk nih, doain nih supaya bangku ini kosong, ini doa semua. Supaya kembali yang besok datang, 2 hari gak datang, 3 hari gak datang. Saya bicara keras. Kenapa? Anak Tuhan datang, iblis datang. Dia tahu, iblis tahu siapa Tuhan. Saya baca selanjutnya dikatakan. Saya ulangi dari ayat pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ingat saudara, kalau saudara datang ke hadapan Tuhan, iblis itu suka tiup loh. Ngapain? Ngapain? Toh lu masih sakit juga. Ngapain? Kenapa? Dia tidak mau tinggal diam. Karena tugas dia sedang berada di dalam dunia untuk menghancurkan saudara dan saya. Persoalannya, maukah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Allah tahu isi hati kita. Bersyukurlah saudara dan saya bahwa Allah tahu isi hatimu. Saya tidak tahu isi hati kakak Clara, kakak Esra, kakak Kania, ya, yang tahu dia sama Tuhan. Iblis tahu nggak isi hati kita? Tahu. Iblis tahu. Makanya mari kita datang kepada yang tahu isi hati kita, yaitu Yesus. Kalau iblis tahu isi hatimu, dia mau menghasut-hasut yang tidak baik.
Karena yang baik datang daripada Tuhan. Yang tidak baik datang dari si iblis. Ingat. Mari saudara dan saya belajar. Karena Tuhanlah yang mendengar isi hatimu. Karena dialah yang ada di tempat yang paling dalam isi hatimu. Tempatkan dia di pojok itu. Karena Tuhan mau kita ada di hatinya. Amin. Amin. Makanya dia mengetuk pintu. Untuk apa? Untuk kita buka hati. Dan di ayat yang kedua dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Sekali lagi saya katakan, iblis ada nggak di sini? Ada. Karena tugas dia sudah diserahkan di bumi. Kemarin waktu doa dari kakak abang naik, terus kalau Alkitab mahasiswa ada kena kesurupan, ya saudara, bukannya sekolah Alkitab itu kudus ini enggak, justru di situnya banyak pencurinya, di situ banyak penjahatnya, karena disitulah hamba-hamba Tuhan akan diproses. Nah, di situ juga iblis bekerja. Kalau di dunia yang kita di mana, di dunia sekuler kita ya udah tahu dia, udah golongan saya, nggak penting. Tapi kalau saya mau ke gereja, saya harus bergumul. Iblis juga bergumul datang ke gereja. Karena tugas dia di dalam dunia ini. Jadi saudara, setiap napas hidupmu, mari libatkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengasihi engkau. Iblis berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Supaya engkau tidak bisa dipromosikan. Tapi kalau engkau ada bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan di dalam hidupmu di saat engkau menghadapi masalah-masalah apa yang terjadi pada saat ini. Kita baca ayat yang ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab ya, ini Ayub diskusi sama Tuhan. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Oh iya, aku lihat. Seandainya diskusi ini terjadi, iblis membicarakan tentang kita, apakah engkau lihat hambaku Mas Wawan? Oh, udah tahu Tuhan. Oh, jam segini dia begini, jam segini dia begini. Dia tahu. Tapi kita bangga punya Allah kita, bahwa dia tidak mau mempermalukan setiap kita. Bukan karena kita baik. Dia tidak sembarangan Allahmu berbicara tentang pribadimu. Kita harus pegang itu. Allah tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Tetapi setiap kita yang sering mempermalukan hidup kita.
Ngerti ya maksud saya ya? Kita yang sering mempermalukan hidup kita, kita tidak mau dipromosikan oleh Allah. Maunya Allah supaya kau hidupnya begini di kantor. Tapi kita Allah, dia aja bang begitu. Walaupun saya anak Tuhan, ya sedikit-sedikit lah Tuhan. Sedikit-sedikit. Kenapa Allah mempromosikan Ayub kepada iblis? Karena Ayub hidupnya adalah kudus. Makanya dia berdiskusi sama iblis. Saya kalau renung-renung, Tuhan kenapa ya? Tanya sama iblis. Karena apa? Iblis berusaha menghancurkan setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bertanya kepada iblis. Sekali lagi saya baca ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau membujuk aku untuk melawan dia, untuk mencelakakan tanpa alasan. Bayangkan, iblis atur Tuhan untuk membujuk. Selanjutnya dikatakan Allah tahu isi hati iblis. Tadi yang saya katakan Allah tahu isi hati kita. Allah tahu juga isi hati iblis. Kita ini tidak tahu isi hati iblis. Taunya kita iblis untuk mencelakakan. Tetapi kuasa itu sudah diberikan bagimu dan bagiku supaya kita melawan si iblis. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu isi hati iblis untuk menguasai setiap saudara dan saya supaya hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita hancur di dalam dunia ini mengikut golongan dia. Itulah maunya iblis di dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah tahu isi hati iblis. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dia punyai ganti nyawanya. Waduh, kalau kita artikan apa ini ya? Kulit ganti kulit, seram gak? Iblis itu kalau kerja, dia tidak setengah-setengah. Pertama dia kasih enak, selanjutnya dia ini, selanjutnya besoknya hidupmu akan hancur. Tapi biarlah kita belajar bahwa Allah mengetahui isi hati iblis terhadap diri kita. Allah yang melingkupi saudara dan saya pada saat ini supaya kita menjauh dari kuasa iblis. Bukan karena kuat dan gagah kita. Dulu ada pujian mengatakan, bukan kuat, bukan gagah oleh kuasa rohmu. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Dulu itu lagu anak sekolah minggu saya ajar zamannya kakak Isra. Ya mereka pakai gaya-gaya. Bukan karena kuat kita. Ingat, iblis kalau bekerja, sekali lagi saya katakan, dia tidak kerja separuh-separuh. Dia mau menghancurkan pribadimu, keluargamu, orang tuamu, seluruh bahkan usahamu, temanmu. Dia hancurkan.
Bayangkan kulit ganti kulit. Nanti kisahnya iblis itu buat makanya Ayub itu borokan. Dan di ayat yang kelima kita baca sama-sama. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tuhan kasih kuasa pada iblis. Dan di ayat yang ke-6, maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkanlah nyawanya. Apapun kau perbuat kepada Ayub, silahkan. Seandainya itu dikatakan kepada saudara dan saya, waduh, bisa apa ini kita ya? Bisa-bisa kita bilang, Tuhan cabut aja nyawa saya Tuhan. Bayangkan di Ayub sudah diserahkan sama iblis. Ambil ke diri kita, seandainya iblis itu diserahkan kepada kita, pasti kita tak berdaya. Tapi karena kita bersyukur kepada Tuhan, Dia tahu keadaanmu dan keadaanku, Dia tidak mempermalukan engkau dan saya. Itulah kita bersyukur kepada Allah. Dia tidak pernah mempermalukan kau, walaupun hidup kita sering mempermalukan Tuhan. Nggak apa-apalah. Nggak apa-apalah. Nanti minta ampun ini. Tapi Allah tidak pernah mempermalukan engkau dan saya. Dia katakan kepada iblis, kau boleh buat apapun kepada dia. Satu hal, nyawanya jangan kau ambil. Itu mati Tuhan. Karena hidup matimu dan hidup mati kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Makanya saudara tidak perlu takut. Orang mau bilang mampus lo apapun. Kalau Tuhan katakan belum waktunya. Jangan takut. Dokter vonis engkau segini. Ini. Emang dia yang punya nyawa. Dia hanya modalnya infus kok. Tapi biarlah setiap engkau dan saya, bahwa nyawamu itu diperhatikan Tuhan. Amin. Jadi jangan pergi adik-adikku ke sekolah sembarangan aja. Mau pergi sekolah, libatkan Tuhan. Selesai engkau sekolah, duduk engkau di bangkumu. Ataupun gak usah cara gini-gini. Dalam hati, Tuhan terima kasih. Aku sudah belajar dari jam 8 sampai jam 1 aku mau pulang. Aku mau libatkan Tuhan. Tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kayak beberapa bulan yang lalu, kakak Daniel ditabrak. Apa dijatuh deh ya? Kita nggak tahu. Marilah setiap napas hidup kita libatkan Tuhan. Tidak usah kita lipat tangan gini. Tuhan, mari berserta dengan aku. Dia ada bersama kita. Karena apa? Iblis berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Dia katakan iblis seperti singa apa? Iya. Tapi kalau ada Tuhan bersamamu, iblis itu singa ompong. Dan selanjutnya yang kedua dikatakan, Allah sanggup menolong kita. Amin. Kalau engkau mau dipromosikan Allah sanggup menolongmu. Jangan andalkan apa-apa. Dia kan bisa.
bawa saya. Dia jangan. Hanya Allah yang sanggup mempromosikan hidup kita. Dan Allah yang sanggup menolong pribadi kita. Iblis tahu kelemahan kita. Allah mau menolong kita, iblis tahu kelemahan kita. Kita baca ayat yang ke-7, Kakak Isra boleh baca ayat yang ke-7. Inilah kerja iblis. Tapi Tuhan suruh boleh apapun yang kamu perbuat. Bahkan iblis punya rencana kulit ganti. Apa tadi katakannya? Apa ganti apa tadi? Ada kan tadi kita baca ya? Itu kerja iblis. Langsung dia perbuat. Coba aku kasih ini. Nyawa gak boleh. Udahlah. Biar hidup dia mampus ku bikin. Biar dia malu. Biar dia diomongin orang. Biar dia diejek orang. Biar dia tidak ada mau orang berteman sama dia. Itu kerja iblis. Kalau kita baca dari ayat yang pertama. Dia sudah menghancurkan anak-anaknya. Giliran sekarang Tuhan suruh supaya hidup Ayub dihancurkan juga. Saudara dan saya pada saat ini ingat, iblis tidak tinggal diam di dalam hidupmu. Tapi segala sesuatu Tuhan izinkan apa yang dia buat kepada dirimu. Ngerti ya maksud saya ya? Bukan sembarangan iblis datang gini-gini, enggak. Oh jangan kau ganggu adikku Ratu. Dia tiap pagi berdoa. Dia udah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Dia pergi. Dia pergi. Kakak Esra tadi baca ayat 7 ya Kak? Ayat ke-8 Kak. Inilah penderitaan Ayub. Dia tidak tahu mau berbuat apa tentang hidupnya. Saking penderitaan penyakitnya yang sudah parah itu. Hampir, saudara kalau ambil beling, pernah lihat beling kan? Ya kalau pecah kaca apa itu namanya beling. Ya bayangkan beling itu digaruk-garuk di badan. Tambah sembuh apa tambah parah? Tambah luka, makin banyak darahnya. Tapi inilah diperbuat oleh Ayub. Tapi saya percaya di saat dia menggaruk, Allah ada di dalam sakit penyakit Ayub. Saudara pada saat ini, apapun yang kau rasakan sakit, ada Allah bersamamu. Bukan masalah sakit saja, masalah pergumulan apapun, Allah ada bersamamu. Kenapa Ayub tahan? Karena ada Tuhan yang dia sembah di dalam hidupnya. Persoalannya, adakah kita mau seperti Ayub itu di dalam hidup kita pada saat ini? Iblis berusaha menghancurkan setiap kita. Ya. Jadi jangan saudara pikir walaupun kita setia ikut Tuhan, bahkan kita doa puasa, apapun yang kita lakukan untuk mendekat kepada Tuhan, dia berusaha menghancurkan hidup kita. Saya secara pribadi saya bergumul, Tuhan kok begini ya? Memikirkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kok begini ya Tuhan? Kok saya suka membanding-bandingkan gereja itu kok begini, cepat ini, kok kami hampir 30 lebih, kok begini ya Tuhan? Saya suka, manusia namanya. Tapi pikirkanlah, Allah tahu
Amin. Allah tahu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin kita masa bodoh. Tapi Allah yang empunya pekerjaan, dia tidak masa bodoh. Amin. Amin. Ah udahlah. Biarkan aja lah. Inilah. Tapi ingat, setiap saudara dan saya menabur, Allah perhitungkan apa yang kita buat. Ingat benih yang ditabur, bahkan pulang membawa berkas-berkasnya. Renungkan itu, biar Roh Kudus berbicara di dalam hati kita masing-masing. Apa makna pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku? Ayat 9 kita baca sama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan teman pendampingnya, teman makan susahnya, teman untuk dia bisa berdiskusi, mengutuki suruh Tuhannya kepada Ayub. Saudara, kalau ada masalahmu, sekali lagi saya tekankan, belum tentu istrimu, suamimu, atau rekanmu mau menolong engkau. Bayangkan, istrinya aja bukan malah menolong, tapi malah mengutuki. Mari kita belajar. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita secara pribadi, belum tentu sahabat kita sungguh-sungguh mau menolong hidup kita secara pribadi. Istri, teman tidur. Dalam susah, bahkan jaya-jayanya mereka punya anak, ada istrinya. Tapi giliran susah suaminya, malah yang dilihat susahnya Ayub. Malah istrinya katakan, kutukilah Tuhan Allahmu. Saudara, walaupun hidupmu tidak diberkati Tuhan, tetap engkau percaya bahwa Allah tetap baik di dalam hidupmu. Walau hidupmu, pelajaranmu, masa depanmu pada saat ini, engkau dalam kesusahan, kebingungan, katakan tetap Allah baik. Dia tidak pernah merancangkan yang tidak baik bagimu. Karena kalau kita baca di ayat yang dari pertama tadi, Allah diskusi sama iblis. Berarti segala sesuatu Tuhan tahu. Jadi nggak usah takut dengan keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidupmu secara pribadi. Allah tahu. Jangan sempat teman dekatmu mengutuki Tuhan Allahmu kepadamu. Ngapain lu kerja di situ? Gak naik jabatan lu. Ngapain lu ikut-ikut kelompok di situ? Orangnya mau begitu-gitu, ngapain? Jauh aja daripada Tuhan. Lihat tuh. Jangan ada suara-suara itu menghantui hidupmu dengan situasi keadaan pada saat ini. Dan selanjutnya dikatakan ayat keberapa tadi kakak Esra? Kita 10. Iya, sekarang kita baca, iblis tahu setiap kita terbatas. Bapak Ibu,
Iblis tahu saudara dan saya terbatas. Tapi Tuhan tahu dia tidak terbatas. Kita harus tahu di dalam hidup kita bahwa Allah yang kita sembah tidak terbatas. Iblis tahu hidupmu terbatas, tapi Tuhan yang kita sembah tidak terbatas. Saya baca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 ya. Ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara, kita ambil perkataan Ayub ini. Baik yang baik, baik yang buruk, kita terima. Ini perkataan Ayub. Karena apa? Allah mengizinkan segala sesuatu di dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Kembali kepada pribadi kita. Allah mengizinkan masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu. Percayalah, Allah itu tetap baik. Dia katakan kepada istrinya, masa engkau tidak mau terima yang tidak baik? Tapi biarlah setiap kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita secara pribadi pada saat ini, kalau Tuhan izinkan, kita tetap bersyukur. Karena Allah tetap menolong kita. Dan selanjutnya di ayat yang ke-11 dikatakan, kita sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Ketika yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat yang masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Biliadab orang Sebab, serta mereka bersepakat untuk mengucapkan balasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Saudara, kita lihat ya kesusahan Ayub, karena Ayub baik, ada teman-temannya datang kepada dia. Ya, itu boleh-boleh aja. Ya, kalau kita baik, tiba-tiba kita punya masalah, orang tidak mau peduli kita, itu mah keterlaluan teman kita itu. Ya, tetapi kalau ada sahabatmu, kalau engkau susah, dia datang, itu mah biasa. Karena dia sahabat. Kalau dia tidak datang, wah saudara perlu curiga. Kenapa dia tidak datang ya? Saudara pasti tanda tanya. Tapi karena Ayub baik, maka sahabat-sahabat itu mendengar keadaan Ayub, mereka datang untuk menghibur dia. Ayat ke-12, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka. Dengan suara nyaring, mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Saudara, kalau kita punya masalah, kita punya sahabat, kita bersyukur kalau dia masih memperhatikan masalahmu, keadaanmu, tapi jangan berharap penuh kepada mereka. Karena apa? Mereka terbatas. Jangan minta pertolongan terlalu besar muluk-muluk kepada dia. Dia terbatas. Mereka melihat dari jauh keadaan Ayub. Saudara, sering teman-teman kita melihat kita dari jauh. Oh begitu. Oh ya ada sih yang datang. Tapi datang ya datang sekedar. Tapi untuk merasakan kesusahanmu belum tentu sahabatmu mau. Tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan.
maka dialah yang akan berkarya di dalam hidup. Dan yang terakhir dikatakan ayat ke-13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara dan saya pada saat pagi hari ini, carilah sahabatmu yang tidak banyak berbicara kepadamu, tetapi dia mendoakan engkau. Ada kan sahabat datang nih, oh ya memang, kamu pun begitu, memanglah, lu begini, malam suka memanas-manasi. Tapi belajar kepada sahabat Ayub, dia tidak banyak komentar, tetapi dia melihat mereka bersama-sama merasakan penderitaan Ayub. Apakah engkau punya sahabat-sahabat sependeritaan seperti Ayub? Mau bergumul, berpuasa. Jarang ya sekarang sahabat seperti itu. Nggak usah sahabat. Jadwal ibadah gereja aja, puasa ini. Belum tentu ada yang mau. Tapi mari saudara dan saya, marilah cari sahabatmu yang bisa menguatkan engkau untuk mempromosikan hidupmu, untuk bisa bergumul bersamamu bahwa Allah ada di dalam hidupmu. Tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak mengatakan begini-begini. Saya kalau kunjung ke orang sakit, gak mau banyak bicara kepada orang sakit. Dia sakit, kita aja omong, dia juga capek napasnya. Ingat ya, kalau saudara punya teman sakit, jangan banyak ngomong. Sabar, kita doa ya, itu aja. Oh vitamin ini, alah, nggak usah. Kita doa, Tuhan berkuasa, itu aja patokan. Kalau dia curhat baru saudara ini, kita nggak boleh banyak ngomong. Ingat nih anak-anak muda, kalau teman-temanmu sakit, kalau dia mau curhat, ya udah. Kenapa ya? Kok bisa ya? Minum. Waduh. Boleh tanya om, kalau saya besok sama orang. Nggak mau, paling saya oh ya, kita doa ibu. Nggak mau saya korek-korek kalau nggak dia nggak buka. Belajar. 7 teman Ayub. Dia lihat dari jauh keadaan Ayub. Bukan dia tidak tahu masalah yang dihadapi, pasti tahu. Tapi nggak perlu tanya-tanya lagi kepada Ayub. Dia sudah menderita. Udah garu-garu, kita tanya lagi, kenapa mah, dosa apa kamu itu? Nyam-nyamnya. Nah tapi kalau saudara baca seterusnya, pasti saudara teman-temannya bilang, bertobat kamu Ayub. Ini apa yang kau buat sama Tuhan? Baca deh kisahnya selanjutnya. Tapi Ayub tidak marah, dia hanya berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Baca kisah Ayub ini, supaya setiap kita tidak menyalahkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Hurana matakaya lama sikiara lama kura. Henerene meyakura lama takaya lama sikina maku. Hukurona mataka lama sikina makura makaya mas. Mari saya serahkan saudara berbicara kepada Tuhan. Karena engkau yang tahu keadaanmu pada pagi hari ini. Engkau yang tahu keluh kesahmu pada saat siang ini. Henerene meyakura nama kaya lama seke namaku. Hukutoh matiki makolo mata kaya maka. Katakan ini hidupku Tuhan. Katakan ini hidupku Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan izinkan. Bahkan iblis permisi kepada Tuhan mengenai dirimu. Heredemete tiranataku makasea. Katakan kepada Tuhan tentang apa yang kau hadapi pada saat ini. Tuhan ada bersama denganmu. Haleluya, haleluya. Saya beri kesempatan kepada saudara untuk saudara mengucap syukur dalam keadaanmu. Henerene meyakura namase. Haleluya, haleluya.
Ikana Masiara. Terima kasih Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Inara Masiara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami dapat menyerahkan hidup kami. Saya undang saudara bangkit berdiri. Merupakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa kita ada pada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam tangannya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Katakan serahkanlah. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Berseru, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia akan memberi kemenangan. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian tiada-di. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Saudara, hanya kepada Tuhanlah kita menyerahkan hidup kita. Karena Dialah yang berkuasa di atas segalanya. Jangan takut kalau Ayub tetap beserta dengan Tuhan. Masakah kita ini tidak bisa berserta dengan Tuhan? Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia akan memberi menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami tetap berseru kepadamu. Mampukan kami berserah, karena Engkau Allah yang tidak tinggalkan kami. Orana mata kaya lama sekere de mearo. Pada Yesus berserah.
kedamaian abadi. Dia akan memberi, kedamaian abadi. Sekali lagi katakan, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Dialah yang memberikan kedamaian dalam hidupmu. Eredebea kora lamase, enderenebea kora lapataka ya lamase. Oh, haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Saya minta dengan hormat Ibu Ajeng berdoa untuk ucapan syukur firman Tuhan. Hurana mataka ya lamase. Cara nama hurana masih. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas perhatian yang selalu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas segala karunia, kebaikan, juga perlindungan yang selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami hanya berserah dan memuji Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau penjaga kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, kami tahu Tuhan itu karena penyertaan Engkau Tuhan. Kami tahu mungkin hari-hari ini kami merasa kesulitan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan sungguh ajaib Tuhan, dan mukjizat-Mu nyata Tuhan. Kami meyakini dan selalu percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu sungguh-sungguh ada Tuhan di hidup kami Tuhan. Ya Bapa Allah yang Maha Kudus, pada siang hari ini Tuhan, khususnya kami memuji Engkau Tuhan atas semua yang baik maupun tidak baik yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, apapun yang ada dalam hidup kami, masalah-masalah itu Tuhan akan mendewasakan kami Tuhan, akan mengikis setiap kejahatan-kejahatan yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami percaya hanya kepada Engkau tuntunan itu Tuhan, dan hanya kepada Engkau jalan keluar yang ada Tuhan. Dalam setiap perkara kami, pergumulan kami mau pegang Engkau selalu Tuhan. Kami mau gandeng kami selalu Tuhan, rangkul kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekudusan selalu ada dalam hidup kami Tuhan, berkat tuntunan Roh-Mu Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di surga Tuhan, kami percaya apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, terkutus untuk rumah ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah siapkan Tuhan. Bahkan sebelum kami meminta Tuhan, kami percaya iman kami cuma sebiji sesawi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan membantu kami memindahkan gunung. Engkau juga akan memberikan rumah ibadah yang layak Tuhan. Engkau pasti akan cukupkan dalam setiap pembangunan Tuhan, dalam setiap dana-dana yang terkumpul Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Juga kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah siapkan Tuhan. Cara-Mu ajaib Tuhan. Terkadang kami tidak tahu Tuhan bagaimana, tapi kami percaya Tuhan, kami mau imani Tuhan, dan kami mau klaim bahwa itu adalah mukjizat Tuhan. Engkau Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah sediakan itu Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk para hamba di gereja ini Tuhan, yang sangat memiliki hati yang sungguh sangat mulia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Pelayan-pelayan gereja juga Tuhan, pemusik, juga orang yang melayani di gereja ini Tuhan Yesus. Engkau tahu hati kami Tuhan yang paling dalam Tuhan. Tidak ada yang kami sembunyikan, tidak ada yang kami bisa bohongi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang hadir dan akan membantu dan menolong setiap kesulitan kami Bapa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami berdoa juga untuk para tua agar selalu menjadi orang yang bijaksana dalam setiap mengambil keputusan, dan juga tidak
melibatkan emosi kami Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa semua Engkau kendalikan, kepala, pikiran kami, hati kami, juga mulut kami Tuhan, kendalikan dengan Roh Kudus turun ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk para orang tua yang membesarkan anak-anaknya Tuhan. Kiranya berkati mereka selalu Tuhan, agar bisa membimbing anak-anak menjadi anak-anak kudus Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga berkati kami Tuhan orang tua, untuk setiap pergumulan kami Tuhan, kami percaya, kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Juga untuk anak-anak muda Tuhan, kiranya pelihara mereka Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi setiap perkara mereka Tuhan, kami percaya Engkau tolong Tuhan, dan kami percaya Engkau sendiri yang hadir dan juga membantu dan meyakinkan hati-hati setiap keraguan kami Tuhan. Engkau adalah sumber kebijaksanaan itu Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah kami, penuntun kami Bapa. Juga berkatilah anak-anak muda yang masih sekolah Tuhan, kiranya berkat kepintaran, kebijaksanaan, Kau berkati mereka dalam setiap pelajaran mereka, dalam setiap tugas-tugas mereka di sekolah Tuhan. Kau berkati mereka menjadi anak-anak emas, anak-anak yang baik Tuhan, yang takut akan Engkau. Juga Engkau lindungi mereka Tuhan dalam setiap pergaulannya Tuhan. Mungkin orang tua tidak tahu, orang tua tidak bisa menjaga mereka Tuhan, tapi kami yakin Engkau sanggup Tuhan menjaga anak-anak kami Tuhan dalam setiap pergaulan, dalam setiap lingkungan pertemanan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, juga hal-hal buruk yang terjadi pada mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi kami dan Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih atas Indonesia Tuhan. Walaupun kami tahu situasi sedang tidak baik Tuhan, kami percaya setiap keluarga dicukupkan Tuhan. Setiap keluarga-keluarga Engkau penuhi setiap kebutuhan ya Tuhan. Berkati kami selalu Yesus, dan setiap perlindungan-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Gembala atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara merasa terberkati? Amin. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat rahmat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi berkat dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian. Hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
kasih Bapak Ibu Saudara atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membagikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa minggu depan pada tanggal 29 Maret, tepat di hari Jumat, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara mengundang untuk dapat hadir pada pukul 9.30 ya Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, untuk dapat juga bantuannya mengingatkan kepada saudara-saudara kita mungkin yang satu rumah atau satu keluarga, untuk bisa mengingatkan untuk dapat hadir dalam ibadah Jumat Agung yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Pukul 9.30 diharapkan untuk datang tepat waktu. Untuk selanjutnya nanti mengundang juga untuk hadir pada ibadah pada tanggal 31, yaitu ibadah Paskah Bapak Saudara, tepat di hari Minggu, untuk Bapak Ibu Saudara hadir pada pukul 9.30 ya Bapak Ibu Saudara, seperti jam ibadah kita di hari Minggu. Untuk dapat hadir Bapak Ibu Saudara tepat waktu dan tidak terlambat, kita akan langsung mulai ibadah Paskah kita. Itu untuk pengumuman yang pertama terkait ibadah. Untuk selanjutnya pengumumannya adalah terkait proposal Bapak Ibu Saudara, menginformasikan bahwa proposal digital terkait pembangunan dan juga pembelian tempat itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk membagikan proposal pembelian gereja dan pengumpulan dana pembangunan gereja kita, untuk dapat menginformasikan kepada Kak Golda dan juga Bapak Pendeta Ezra Onesimus. Jadi yang sekali lagi saya informasikan, apabila mau turut berpartisipasi ya, dipastikan sih Bapak Ibu Saudara diharapkan dapat berpartisipasi ya dalam pembagian proposal ini, untuk dapat diinformasikan mungkin kepada rekan-rekan atau perusahaan tempat Bapak Ibu Saudara bekerja, atau mungkin teman-teman yang sekiranya punya hati untuk membantu pembelian gereja kita, dapat menghubungi Saudari Golda atau Saudara Pendeta Onesimus untuk mendapatkan proposal digital ya, yang berisikan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembelian gereja kita. Itu saja Bapak Ibu Saudara untuk pengumumannya, dan juga mengingatkan kembali terkait Bapak Ibu Saudara yang belum mengumpulkan kartu atau belum menginformasikan janji iman terkait pembelian gereja kita dan pengumpulan dana pembangunan gereja kita kepada Ibu Golda ya Bapak Ibu Saudara. Yang masih belum, saya mengingatkan, mungkin sebenarnya sudah lewat ya, tapi kembali kita tetap menginformasikan apabila belum, boleh dikumpulkan kepada Kak Golda Meira ya, melalui WhatsApp juga boleh apabila tidak ada kartunya. Itu untuk pengumuman terkait pembangunan gereja dan pembelian tempat. Juga menginformasikan untuk pengumuman berikutnya terkait ibadah kita setelah ini, yaitu ibadah circle Bapak Ibu Saudara. Mungkin di sini kebanyakan remaja ya yang datang pada hari ini ya Om. Jadi mengingat kembali, setelah ini kita akan ada ibadah circle, diharapkan kedatangannya untuk teman-teman di tempat ini. Dan juga itu saja, tidak ada tambahan lagi Bapak Saudara. Untuk pengumumannya nanti akan diingatkan secara berkala melalui WhatsApp group. Itu aja. Untuk pelayan kita persembahan akan diinformasikan juga nanti via grup ya Bapak Saudara. Itu saja pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang mungkin adik-adik boleh untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk adik-adik di tempat ini sebelum kita menutup ibadah. Boleh adik Elnion, adik Sharona, dan adik Ella boleh maju ke depan. Iya, kita berdoa ya. Ya, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan setiap anak-anak kami, generasi emas GBI Ramas 2000 dalam tangan-Mu ya Bapa, memberkati mereka dalam masa kecilnya. Kami percaya pertumbuhannya selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Kasih setia Tuhan melingkupi
pertumbuhan mereka ya Bapa, masa kecil mereka kami percaya aman di dalam lindungan Tuhan. Kami menolak setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang datangnya daripada si iblis, si jahat, kuasa gelapan apapun itu bentuknya, sakit penyakit, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, masa depan yang penuh dengan harapan ada atas setiap anak-anak kami ya Bapa. Memberkati setiap orang tua yang menjaga merawat setiap anak-anak kami, hikmat Tuhan turun atas mereka semua. Bahkan setiap anak-anak kami juga yang tidak hadir bersama kami di gereja, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan mengurapi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin, 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 amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa kita bertemu kembali di hari Jumat seperti pengumuman yang telah disampaikan oleh Kakak Nia ya. Hari Jumat 9:30, hari Minggu Paskah 9:30 juga. Bapak Ibu diingatkan juga untuk hari Minggu kita membawa telur ya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita boleh saling bertukar telur, dan jangan lupa telurnya dikasih ayat ya. Ayat yang menjadi ayat favorit Bapak Ibu Saudara, dan kita akan tukar bersama-sama nanti di gereja pada saat Paskah nanti ya. Ya kalau bisa satu orang bawa 3 telur lah ya, 3 atau 4 boleh lah ya, supaya nanti takutnya dia nggak bawa, nanti bisa tukaran ya, minimal 3 ya, minimal 3 ya. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, nanti di hari Jumat Agung atau Paskah nanti kita akan atur waktu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan penjelasan proposal Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu Saudara juga bisa menjelaskan kepada rekan-rekan yang akan menerima proposal yang akan Bapak Ibu Saudara bagikan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa di briefing terlebih dahulu nanti di gereja. After selesai ibadah ya Kak Golda ya, rencananya ya kita akan menjelaskan kepada jemaat bagaimana caranya untuk menjelaskan terkait dengan proposal kepada orang-orang yang akan menjadi donatur kita untuk pembelian dan renovasi gereja kita ya. Puji Tuhan, itu saja Bapak Ibu, kita akan berdoa dan menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, dan kita akan melanjutkan ke ibadah circle, karena kita akan ada coaching klinik ya pada hari ini untuk di ibadah circle. Jadi mari saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita. Haleluya Yesus. Bapa, kami datang kembali ke dalam hadirat-Mu, menaikkan rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan untuk segala pimpinan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai di penghujung ibadah raya kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang bekerja, terima kasih untuk segala lawatan Tuhan yang terjadi pada pagi siang hari ini. Di balik segala keberadaan kami Tuhan hari-hari ini, tapi kami percaya bahwa hari demi hari pemeliharaan Tuhan akan sempurna. Kami percaya Tuhan di minggu ke depan ini, seminggu depan kami tahu bahwa tangan Tuhan akan terus menyertai setiap langkah kami. Kau akan menuntun kami Tuhan Yesus ke air yang tenang, dan kami percaya Engkau akan menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan Yesus, kemanapun kaki kami melangkah sepanjang seminggu ke depan, dalam segala pekerjaan kami, usaha kami, bahkan setiap kami yang akan kembali di dalam pendidikan kami yang bersekolah, kami yang berkuliah. Kami percaya Tuhan Yesus akan memelihara kami secara sempurna ya Bapa. Kami menolak setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang datangnya daripada si jahat, si iblis, yang mencoba mencuri, membunuh, membinasakan damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kami. Kuasa kegelapan, sakit, penyakit, celaka, maut, apapun itu bentuknya ya Bapa, yang tidak membawa damai sejahtera sukacita atas diri kami pribadi maupun atas keluarga kami tolak, patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna ada atas setiap kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami tetap Tuhan Yesus menyerahkan juga setiap pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan, gereja kami dalam segala pergumulannya. Kami percaya juga Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Kami bersyukur untuk proposal yang boleh selesai ya Bapa secara digitalnya, dan kami akan melanjutkan untuk pencetakannya ya Bapa. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan proposal yang akan kami rencanakan jalankan ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami, menempatkan kepada setiap kami para orang-orang yang rindu untuk menjadi donatur Tuhan Yesus untuk gereja kami, untuk pembelian dan renovasi gereja kami ya Bapa. Pakai kami ya Bapa, dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, dana yang kami rindukan Tuhan Yesus untuk kami kumpulkan untuk gereja kami percaya akan terkumpulkan tepat pada waktunya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga sidang jemaat-Mu yang saat ini
tidak hadir bersama dengan kami dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Mungkin mereka sedang menunaikan setiap pekerjaan mereka, mungkin saat ini mereka sedang berlibur, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya penjagaan Tuhan yang sempurna ada atas setiap jemaat kami. Bahkan sidang jemaat-Mu yang rindu untuk mengalami pemulihan kesehatan, kami percaya juga Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna bagi setiap sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami tetap akan dilindungi dan dipimpin oleh Tuhan di dalam perjalanan ke depan. Kami percaya Bapa, ketentraman, keamanan, bahkan kesejukan boleh ada di bangsa dan negara kami di tengah situasi politik yang memanas ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya sampai nanti pemimpin yang terpilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden kami dilantik, kami percaya semua berlangsung kondusif dan aman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga ekonomi Indonesia akan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan, bahkan Tuhan akan memberkati bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan di tengah bumi Indonesia ini ya Bapa. Dan kami menyerahkan Tuhan Yesus persembahan yang telah kami bawa di hadapan Tuhan, persembahan ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan pembelian tempat dan persepuluhan yang telah kami kembalikan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh Tuhan pakai menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu melalui GB Eramas 2000 di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus dan kami akan melanjutkan kembali dalam persekutuan circle kami, ibadah pemuda kami pada siang hari ini. Nah, sebelum itu ya Bapa, kami akan menerima berkat-Mu, dan sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan Yesus, kami akan berdoa bersama-sama doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan kedua tangan kita ke atas, dan biarlah saudara pulanglah saudara-saudara sekalian ke tempat kita masing-masing, dan biarlah kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di sorga, kita kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta firman-Nya dan Allah akan terus menyertai dan memberkati kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan saudara untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu Bapak Saudara, sampai bertemu di hari Jumat pada ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.